Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama saya Dea Reren Rafita NPM 2003020009, yang kedua Indah Ayu Wulandari NPM 2003020019, dan yang ketiga Tiara Novita Sari NPM 2003020043. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai isu struktur pasar. Adapun isu struktur pasar yang kami angkat yaitu analisis dampak pasar monopoli, studi kasus PT Pertamina dengan kebijakan kenaikan harga BBM terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Baiklah, marilah kita mulai membahas kasus tersebut. PT Pertamina merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan minyak nasional. PT Pertamina termasuk ke dalam pasar monopoli karena PT Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan minyak sekaligus pendistribusi minyak nasional yang ada di Indonesia. Praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pertamina diperbolehkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 51. Hal ini karena PT Pertamina merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki tugas untuk mengelola sumber daya ekonomi dan aset-aset publik untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari ciri pasar monopoli ialah dapat dengan bebas menentukan jumlah produksi dan tingkat harga yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan tersebut tanpa memikirkan masyarakat. Tapi berbeda dengan pasar monopoli yang dimiliki atau dinaungi oleh BUMN. Seperti PT Pertamina ini, mereka tidak memiliki hak untuk menentukan harga karena yang berhak mengatur harga penjualan ialah pemerintah. Hal ini dilakukan agar tercapainya kepentingan masyarakat untuk memperoleh barang publik yang murah dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Salah satu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam hal pasar monopoli PT Pertamina yang berdampak besar dalam perekonomian masyarakat Indonesia yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ada beberapa alasan pemerintah menaikkan harga BBM, antara lain yang pertama, ketersediaan bahan baku semakin menipis dan terus meningkatnya konsumsi BBM. Yang kedua, APBN mengalami defisit. Yang ketiga, harga tinggi minyak mentah di pasar luar negeri. Kenaikan harga BBM tentu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dampak tersebut bersifat negatif dan juga bersifat positif dalam kehidupan masyarakat. Dampak negatif dari kenaikan harga BBM dapat kita jumpai di berbagai lini masyarakat. Hal itu antara lain yang pertama, biaya transportasi meningkat seperti mobil pribadi, taksi, bus, bemo, truk, sepeda motor, kapal laut, motor diesel nelayan, dan sebagainya. Yang kedua, biaya bahan baku mentah produksi atau pabrik meningkat. Yang ketiga, harga 9 bahan pokok atau sembako meningkat yaitu beras, minyak, terigu, daging, gula, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, air tawar atau air laut, dan telur. Yang keempat, upah pekerja seperti buruh, karyawan, pegawai dituntut meningkat. Yang kelima, kemampuan daya beli masyarakat menjadi rendah. Yang keenam, inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum. Yang ketujuh, PHK meningkat hingga menyebabkan angka pengangguran meningkat. Yang kedelapan, kemiskinan meningkat atau absolut relatif. Yang kesembilan, gejolak sosial politik masyarakat bertambah. Kemudian dampak positif kenaikan BBM antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing harga minyak mentah di dunia dalam ekspor ataupun impor. Yang kedua, mengurangi defisit APBN dan hutang luar negeri di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempersehat kinerja keuangan perusahaan atau revenue cost. Eksplorasi minyak atau
BUMN, Pertamina, atau swasta asing lokal. Salah satu solusi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kenaikan harga bahan bakar minyak yaitu dengan membuat kompensasi kepada masyarakat yaitu berupa BLT Plus. Apa itu BLT Plus? BLT Plus merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM yang rencananya akan diberikan bersamaan dengan diberlakukannya kenaikan harga BBM. Disebut BLT Plus karena selain berbentuk uang tunai Rp100.000 tiap bulan selama minimal 1 tahun, bantuan yang diberikan kepada rumah tangga miskin atau per keluarga juga berupa bahan makanan, bahan pangan selain beras, yaitu seperti minyak goreng dan gula. Prioritasnya yaitu daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, terutama di luar Jawa. Namun kota-kota besar di Jawa masih dipertimbangkan. Program ini mendapatkan respon dari masyarakat. Hal ini tak luput dari pandangan Ina Priniana, yaitu salah satu pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran. Beliau menyatakan bahwa program BLT hanya sebagai penanggulangan jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah. BLT hanya mampu menambah penduduk miskin selama 1 tahun. Padahal kenaikan harga BBM ini menyebabkan daya beli masyarakat itu rendah, sehingga uang BLT tidak ada artinya. Solusi kenaikan BBM yang dirasa paling tepat yaitu dengan meningkatkan jumlah pertambangan minyak, yaitu eksplorasi dengan inovasi dan teknologi tinggi, mengatur jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, mobil sepeda motor, membatasi produsen kendaraan bermotor, mobil sepeda motor, dan mencari alternatif BBM, gas cair, biodiesel, nuklir, limbah, dan sebagainya. Sekian isu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.